Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama dan utama yang senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang apabila kita menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung ke materi ya. Materi kali ini yaitu membuat rancangan MPLS. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit materi tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kemudian kita akan membuat persiapan MPLS yang menyenangkan. Ini adalah sebuah gerakan ya. Transisi PAUD SD itu adalah sebuah gerakan. Kalau gerakan itu kalau bergerak sendiri ya kita berhasil enggak? Tidak. Berarti harus gimana gerakan itu? Bersama-sama. Bersama-sama antara kita seluruh PAUD dan juga guru SD kelas bawah. Kalau kita PAUD aja sebenarnya tidak akan berhasil. Cuma kita memang di sini forum komunikasi antara PAUD dan SD itu belum terjalin. Gimana Bu Tati? Untuk forum komunikasi TKSD kapan akan dibuat di Kecamatan Citep? Kapan dibentuknya forum komunikasi antara TK dan SD? Supaya gerakan kasih PAUD SD menyenangkan ini bisa berjalan dengan lancar. Apa sih harapannya? Yang pertama yaitu di SD tidak mengadakan tes calitung ketika pendaftaran baru. Kalau ini mungkin sudah tidak ya, tes calitung sudah tidak ada, tetapi mereka tetap mengetes untuk membedakan kelasnya. Ya enggak? Ya, itu yang harus kita hilangkan, yang harus kita hapus ada tes bagaimanapun bentuknya supaya di SD itu jangan ada lagi tes ketika anak baru masuk SD. Kasihan anak dari PAUD masuk SD harus dites. Kemudian yang kedua, 2 minggu pertama merupakan masa pengenalan sekolah ya, baik di PAUD maupun di SD harus dilaksanakan selama 2 minggu ya. Jangan sampai baru hari Senin masuk udah dikasih LK. Ada enggak? Enggak. Kirain ada, kirain baru masuk udah kasih LK sebut nama. Nah, jangan ya. Jadi selama 2 minggu tidak boleh ada kegiatan pembelajaran yang memberatkan. Harus pengenalan lingkungan sekolah ya. Baik itu 3 hari pertama yaitu pengenalan dari mulai kenal dengan gurunya, kenal dengan teman sebayanya, kemudian kenal dengan lingkungan sekolahnya, kemudian 6 hari kedua ya, di 3 hari kan, kalau 7 ya berarti 7 hari selanjutnya adalah asesmen awal. Apa Bu? Asesmen awal. Asesmen itu apa asesmen? Penilaian. Penilaian, jadi kasih LK dong. Bukan. Observasi. Melakukan observasi, kemudian Asesmen diagnostik. screening awal, kemudian mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi yang fondasi itu loh, kemampuan fondasi anak. Jadi anak ini mampunya di mana sih? Murid kita itu mampunya sampai seberapa sih? Itu adalah kegiatan asesmen awal. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, PAUD SD memiliki kegiatan pembelajaran yang memberi pengalaman yang menyenangkan dengan membangun kemampuan fondasi ya. Jadi yang namanya anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun itu udah konsorsium UNICEF ya. Jadi kita tidak boleh menolak bahwa itu ada konsorsium bahwa anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Cuma terkadang SD-nya nih Bu. Jadi kita pendekatan ke SD-nya seperti apa kalau kebijakan dari dinasnya belum ada. Karena untuk kegiatan apa? Komunitas ya antara TKSD itu adalah kebijakan di kabupaten. Kalau di kabupaten belum ada SK-nya sebenarnya sih kita bisa mengatakan, tapi kan kita melibatkan lembaga lain ya. Kalau kita sesama PAUD TK mungkin masih bisa. Kalau udah melibatkan SD itu kan butuh sebuah kebijakan ya.
ada sebuah surat lah ibaratnya, surat penetapan supaya kita membuat komunitas antara TK dan SD untuk melaksanakan gerakan transisi PAUD ini. Apa sih artinya siap sekolah? Siap bersekolah. Apakah siap bersekolah ketika anak lulus PAUD? Tidak. Apakah siap bersekolah ketika anak udah usia 6 tahun? Tidak. Apakah siap bersekolah ketika anak 7 tahun? Tidak. Siap bersekolah adalah apa kira-kira? Jadi untuk anak dikatakan siap untuk sekolah itu, anak itu sudah terbentuk usia pondasinya. Di mana di sini bisa ibu-ibu lihat ya, di PP ini kan ada jembatan ya. Dari PAUD ke SD itu bisa saja anak itu nggak melalui PAUD, bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Siap sekolah sama dengan yaitu kondisi di mana anak memiliki kemampuan pondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi patokannya bukan dia sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa baca, berarti dia sudah siap untuk belajar. Dan ketika dia belum mengenal huruf, belum bisa baca ataupun mengenal namanya sendiri, dia dikatakan dia belum siap untuk belajar gitu. Transisi di sini bermakna adalah anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Berarti di sini poinnya ketika anak dari PAUD masuk ke SD nggak berarti ketika dia kelas 1 udah langsung mengikuti ekstrim kegiatan pembelajaran yang langsung mengenal matematika, IPA, ini itu, begitu tidak. Tetapi menyesuaikan bagaimana sih proses pembelajaran di PAUD itu, makanya kita itu perlu adanya apa ya Bu tadi, kerjasama gitu ya. Kerjasama itu untuk menyelaraskan bagaimana sih di PAUD itu agar anak itu nyaman dulu, karena di SD itu kita diharapkan anak nyaman, jangan pulang-pulang. Pengalaman pribadi ya Bu, anak saya ketika masuk SD, ketika setelah 2 bulan dia gini, saya capek Bun. Kenapa? Karena di sana tuh belajar udah nggak ada mainnya. Enakan di TK main. Nah itu yang statement itu yang harus kita rubah agar mereka juga merasakan kenyamanan ketika mereka ke SD. Jujur ibu-ibu, kemarin ada anak murid kita ya ketika SD, ada yang pulang SD balik lagi ke TK untuk apa? Untuk bermain, hanya untuk mainnya doang. Balik lagi. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD ke SD ya? Yang pertama, miskonsepsi di lapangan. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi merupakan satu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD ke SD. Ya, ini miskonsepsi ya. Jadi salah pengertian. Dikira PAUD itu cuma tempat bermain, begitu SD harus langsung belajar. Tapi tidak seperti itu, karena anak usia dini itu ada 0 sampai 8 tahun. Jadi kegiatan bermain di PAUD harus dilanjutkan di SD sampai kelas 2 seperti itu. Kemudian hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum tercukupi, karena masih banyak anak yang langsung masuk ke SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi ya. Jadi kemampuan fondasi anak itu kalau tidak kita kembangkan, itu kita merenggut haknya ya, hak dia untuk berkembang ya. Karena apa, anak usia dini itu kan neuron itu sedang berkembang dengan pesatnya. 80% perkembangan itu di anak usia dini 0 sampai 8 tahun. Ketika dia tidak dikasih stimulasi yang benar, maka perkembangannya akan berantakan ya, akan terhambat, sehingga akan berdampak ketika anak mungkin ya ada mungkin sebagian orang yang calistung aja, dilihat anaknya pinter, tapi coba tunggu dia kelas 4 SD, dia akan bosan. Karena apa? Hadiah bermain udah direnggut ketika anak PAUD ya. Ketika dia 4
kelas 4 SD mungkin ada yang belum bosan. Ketika masuk SMP, bahkan ada anak-anak sekolah SMP itu nggak mau sekolah. Karena apa? Karena bosan. Udah dari PAUD suruh hitung aja, suruh nulis aja. Jadi kemampuan eksplorasinya tidak dikembangkan. Coba kita pilih mana yang merupakan miskonsepsi. Ibu jawab ya atau tidak ya, miskonsepsi. Nomor 1, pernyataannya adalah anak diharapkan mencapai kesiapan bersekolah di usia 6 tahun sebelum masuk SD. Iya atau tidak? Miskonsepsi apa bukan? Miskonsepsi bukan. Miskonsepsi bukan. Tadi kesiapan sekolah usia 0 sampai 8. Berarti ini miskonsepsi. Kedua, dengan pernyataan PAUD boleh diajarkan calistung. Miskonsepsi bukan. Boleh nggak calistung di PAUD? Boleh? Boleh. Dengan cara bermain. Ya, tidak mendrill. Tidak mendrill. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, pernyataannya adalah kemampuan baca tulis hitung hanya dilakukan melalui pengenalan keaksaraan dan angka. Berarti termasuk miskonsepsi. Oke. Nomor 4, dengan pernyataan anak sudah harus dapat baca tulis hitung saat masuk SD. Termasuk miskonsepsi. Poin kelima, pernyataannya adalah kesiapan bersekolah tidak hanya kemampuan baca tulis hitung. Terakhir, nomor 6, pernyataannya peserta didik kelas 1 dan 2 SD bukanlah termasuk kategori anak usia dini. Miskonsepsi. Oke, lanjut. Mengapa kondisi peserta didik bisa berbeda-beda? Ya, yang pertama, laju perkembangan anak adalah berbeda-beda. Jadi ada kemampuan kognitifnya yang unggul, ada fisik motoriknya, ada seninya. Setiap anak berbeda ya. Jadi guru dan orang tua harus paham anaknya itu menonjol di apa. Jadi jangan dipaksa. Ketika anak pintar di bahasa, kemudian dipaksa suruh pintar di kognitif, dia akan stres ya. Jadi di situ peran dari guru dan orang tua untuk memahami kemampuan anak yang berbeda. Jadi jangan ketika anak nggak bisa calistung dianggapnya bodoh. Padahal sebenarnya dia fisiknya bagus, fisik motoriknya bagus. Jadi kita harus melihat sisi lain dari kemampuan anak. Kemudian tidak hanya laju perkembangan, namun kesempatan belajar juga berbeda. Nah ini, kesempatan belajar anak, siapa yang menciptakan? Anak mempunyai kesempatan belajar yang baik itu yang nyiptain siapa? Apakah anak sendiri? Enggak, Orang tua dan guru. Jadi guru harus memberikan kesempatan belajar yang baik kepada anak supaya semua kemampuannya bisa berkembang dengan baik. Kemudian dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan ya, seperti itu. Transisi PAUD SD ada suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak dimanapun titik berangkatnya adalah memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya ya. Jadi dimanapun berada, anak itu harus dibina kemampuan fondasinya. Ada 6 kemampuan fondasi. Yang pertama yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup dan berkegiatan di lingkungan belajar. Ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang poin terakhir, keenam, kemampuan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fondasi dibangun secara berkesinambungan melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal, yaitu kelas 2, serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia dini (STPPA). Perlu diingat pula bahwa anak usia dini memiliki rentang usia 0 sampai 8 tahun. Ya, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi
yang memadai. Tanggung jawabnya adalah merupakan tanggung jawab guru dan orang tua. Yang pertama, tanggung jawab guru yaitu berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuan untuk menyiapkan tahun ajaran baru. Nanti kan 2024-2025 melalui penggunaan sumber belajar yang sudah disiapkan oleh kementerian. Kemudian memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi, dan bahwa ada aspek kemampuan lain yang sangat penting seperti kemandirian emosi dan kemandirian untuk kegiatan lingkungan belajar. Kemudian tidak boleh melabelkan anak berdasarkan capaiannya. Setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda. Tujuan pembelajaran adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi agar menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun. Jadi tujuan yang kita agungkan adalah pembelajaran sepanjang hayat, kapanpun tetap untuk belajar, termasuk kita ya, walaupun sudah menjadi guru juga tetap harus belajar. Kemudian menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua atau wali agar anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan sejak satuan pendidikan hingga sampai di rumah ya. Jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua atau wali dapat yang pertama, membawa anak mengikuti perkenalan sekolah saat pembukaan pendaftaran bagi siswa SD agar anak dapat lebih familiar dengan lingkungan barunya. Jadi biasanya orang tua itu daftar aja, anaknya nggak diajak, ini silahkan diajak agar mereka mengenal. Syukur-syukur sebelum mereka daftar di SD tersebut, perkenalkan SD di lingkungan sekitar atau yang emang sudah menjadi rekomendasi sehingga anak pun mempunyai wawasan terbuka. SD ini seperti ini gitu ya. Yang kedua, membantu anak saat akan melalui rutinitas baru. Jadi diberikan pemahaman kayak sebuah pesan. Misalkan di sini itu tidak sama seperti ketika kamu di PAUD. Kalau di PAUD misalkan jam 7:30 masuk, di SD jam 7. Berarti kita menyampaikan anak agar lebih bangunnya lebih pagi, tidurnya jangan kemalaman, dan otomatis rutinitasnya nanti juga akan ditambah, akan berbeda pelajarannya seperti itu. 3. Menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah seperti bermain dengan teman baru, mempunyai pekerjaan rumah, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas sekolah. Nah, di sini biasanya ketika tadi kan udah ada dianjurkan untuk ada MPLS dulu. Nah, setelah itu anak pasti mempunyai jadwal belajarnya. Setiap misalkan dari Senin sampai Sabtu itu apa, dikenalkan mohon kepada anak-anaknya. Dan ajak anak untuk awal-awal itu menyusun jadwalnya sendiri. Kita dampingi seperti itu. Menolong anak-anak untuk beradaptasi secara bertahap. Nah, di sini biasanya masih ditemani ya, walaupun di SD kelas 1 biasanya masih ditemani. Membantu anak memahami hubungan relasi yang lebih luas. Biasanya teman-teman kaget. Kalau di SD, di TK itu sekelasnya mungkin ada 15, ketika di SD masuk satu kelasnya 30. Nah, di situ mereka bingung, teman saya yang mana? Kok dia mah di sana, aku di sini, seperti itu. Biasanya kalau yang udah bestie banget, bestinya di A, dia di B, pengennya ngikut. Nah, kita yang mendampingi anak kita itu untuk memberikan pemahaman bahwa ini tuh jangkauannya sudah luas gitu, sudah di tingkat yang berbeda. Selanjutnya, menjelaskan kepada anak tentang pengalaman baru, memiliki teman baru dan guru baru, serta bagaimana berinteraksi dengan mereka. 7. Menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua selama di lingkungan sekolah, sehingga orang tua mendorong anak untuk selalu bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami kesulitan di sekolah. Di sini sama seperti mau di tingkat manapun, di lembaga manapun pasti ada feedback dari orang tua dan guru, ada kerjasama. Jadi diusahakan walaupun di SD telah banyak peserta didiknya, masih ada komunikasi agar tidak menjadi miss-miss
Karena di SD kan otomatis lebih banyak lagi gurunya mengenaungi anak-anaknya. Ini kebijakan tentang struktur pembelajaran, ada STBPA, Permendikbud nomor 5 dan 7 tahun 2022, kemudian kurikulum merdeka nomor 262/M 2020. Jadi di SD itu sekarang sudah diterbitkan buku panduan untuk kegiatan belajar anak itu dengan gambar. Berhitung juga ada gambarnya, kemudian anak menulis angkanya seperti itu. Kalau misalnya nanti ternyata di SD udah tidak menggunakan gambar atau alat-alat buat menghitung, bagi dia tidak sesuai dengan yang sudah menjadi arahan dari pemerintah. Karena pemerintah sudah menerbitkan buku yang baru. Kemudian Permendikbud nomor 1 2021 tentang PPDB dan konsisten sudah secara tegas melarang tes calistung. Kemudian dibentuknya forum komunikasi, forum komunikasi ini harusnya sudah terbentuk ya, tapi kita belum ada info. Selanjutnya pemerintah pusat akan melakukan kampanye di berbagai tempat tentang gerakan ini. Apa yang harus kita persiapkan sebelum MPLS? Sebelum MPLS, masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Sebelum atau pada saat hari pertama MPLS, guru kelas didorong untuk dapat membuat wadah komunikasi dan memberikan informasi terkait visi misi serta kegiatan pembelajaran selama 1 semester kepada orang tua atau wali dari peserta didik serta perannya dalam pembelajaran. Guru kelas pun diharapkan agar dapat menyampaikan kepada orang tua untuk menanyakan pertanyaan reflektif kepada anak sepulang sekolah seperti yang tertulis di dalam dialog di samping. Nih, dialognya ada 3. Pertama, bagaimana perasaanmu masuk ke sekolah? Kegiatan apa yang kamu lakukan di sekolah? Hari ini berkenalan dengan siapa saja? Seperti itu. Yang perlu disiapkan guru. Nah, ini poinnya ada 4. Sebelum hari pertama, infokan kepada orang tua atau wali murid untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama. Guru juga menyampaikan bahwa ini adalah kesepakatan untuk membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Jadi, pertama masuk itu nggak langsung ditinggal. Biasanya pada langsung ditinggal, orang tuanya langsung pulang atau gimana ibu-ibu? Ditunggu. Oke, jadi biasanya kita dimohonkan jangan menunggu saja. Jadi mereka bisa melihat kegiatan kita selama MPLS itu kan 2 minggu. Jadi orang tua juga ada pemahaman bagaimana anaknya itu belajar di lembaganya tersebut. Jadi ntar nggak ada lagi yang ketika di belakang bilang di situ tuh kok nggak ada calistungnya sih, di situ itu kok anak saya kok nggak tahu ini itu, seperti itu. Kadang-kadang soalnya anak kalau ditanya ketika pulang belajar apa, anaknya bilang begini, tadi main balok bu, aku bikin menara, aku bikin ini. Ih, kok nggak nulis ya anak saya, kok nggak ngitung, padahal di sekolah ketika lagi bikin balok itu ditanyain baloknya bentuknya seperti apa, susunan baloknya ada berapa, seperti itu. Dan yang kedua, tawarkan bagi orang tua atau wali murid apakah dapat menangani Ananda di hari pertama berkegiatan. Opsional saja. Yang ketiga yaitu membuat wadah komunikasi dengan orang tua atau wali dan menyiapkan daftar nomor yang dapat dihubungi untuk komunikasi terkait kegiatan pembelajaran. Ini sepertinya udah ada ya, pasti ada WhatsApp gitu kan, ada WhatsApp bro. Jika dimungkinkan, aturlah kursi dan meja membentuk lingkaran atau berkelompok-kelompok sehingga mendorong peserta didik atau orang tua untuk berinteraksi. Coba senyumnya mana? Ada yang bengong? Senyumnya mana? Terpaksa baci. Senyumnya mana? Mah giginya mana? Tabuk semangat. Kurang kompak. Tabuk semangat. Menghadap ke sana.
Geser tibang geser doang. Setirnya tibang dibelokin doang ke kanan. Ya, biar pegelnya hilang. Ayo tuk umpan dasar. Nyet nyet yang udah bisa boleh nyanyi kan sering ini teh. Ayo tuk umpan usep cacing kalung disantap ku lele buntung pan nyet balik kanan tuk umpan usep cacing kalung tanpa ku lele buntung sekali lagi tuk kan 2 kali tadi usap cacing kalung disantap ku lele buntung peseket nak nyes sudah cukup ya, nanti lagi episode yang akan datang.